jelaskan adalah materi terakhir semester ini. Judulnya adalah Sistem Persamaan Linier Dua Variabel atau yang biasanya disingkat dengan SPLDV, Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Sebelum masuk ke materi, ya Ibu sampaikan terlebih dahulu ini ada contoh soal di kehidupan sehari-hari yang bisa kita gunakan sebagai contoh sistem persamaan linier dua variabel. Nah, di papan ini ada beberapa daftar belanjaan ibu-ibu di suatu kompleks yang kebetulan mereka itu ya belanja banyak barang, namun ada dua barang yang mereka samaan belanjanya. Contohnya seperti Bu Ane ini ya. Bu Ane belanja 1 ikat bayam dengan 1 bungkus wortel. Bu Bella 3 ikat bayam dan 3 bungkus wortel. Bu Cika 1 bungkus wortel. Bu Dini 3 ikat bayam. Bu Eko 2 ikat bayam dan 3 bungkus wortel. Bu Faris 4 ikat bayam dan 5 bungkus wortel. Nah, kemudian diketahui di sini cuma 2 aja nih. Bu Ane belanjaannya menghabiskan 10.000 untuk membeli 1 ikat bayam dan 1 bungkus wortel. Kemudian Bu Eko membayar 26.000 untuk 2 ikat bayam dan 3 bungkus wortel. Nah, kita pakai ya 2 informasi yang sudah lengkap barang dan harganya ini untuk menyelesaikan soal-soal yang lain. Maksudnya soal-soal yang lain itu bagaimana? Maksudnya kita memperkirakan nih, Bu Bella bayar berapa, Bu Cika bayar berapa, Bu Dini bayar berapa, Bu Faris bayar berapa. Nah, untuk menebak juga berapa sih 1 bungkus wortel dan 1 ikat bayam itu harganya berapa. Nah, sesuai dengan informasi yang ada di papan tulis, kita selesaikan satu persatu, dimulai dari yang paling mudah dulu. Yang paling mudah itu yang ada kaitannya dengan kelipatan. Nah, maksudnya bagaimana? Contohnya nih, Bu Ane dengan Bu Bella. Kalau Bu Ane itu belanjanya 1 ikat bayam, 1 bungkus wortel. Bu Bella itu berbelanjanya 3 ikat bayam dan 3 bungkus wortel. Ternyata belanjaan Bu Bella itu 3 kali lipat dari belanjaan Bu Ane ya. Kenapa? Nih, karena Bu Ane bayamnya beli 1 ikat, Bu Bella 3 ikat. Bu Ane belanjanya 1 bungkus wortel, Bu Bella 3 bungkus wortel. Nah, berarti bisa disimpulkan nih, harga yang harus dibayar Bu Bella berarti juga 3 kali lipatnya dari harga yang dibayar Bu Ane. Nah, tadi yang dibayar Bu Ane kan 10.000, berarti yang dibayar Bu Bella adalah 3 kali lipatnya, berarti 10.000 kali 3, artinya yang dibayar Bu Bella adalah 30.000. Nah, ini kita sudah menyelesaikan satu permasalahan. Nah, selanjutnya kita manfaatkan yang mana lagi nih untuk mengisi berapa belanjaan Bu Cika, Bu Dini dan juga Bu Faris. Nah, kita otak-atik, boleh nih diotak-atik. Nah, contohnya seperti yang mana? Contohnya seperti punya Bu Bella ini kan sudah lengkap dengan harganya, berarti kita bisa pakai nih. Bu Bella 3 ikat bayam, 3 bungkus wortel. Bu Eko 2 ikat bayam, 3 bungkus wortel. Nah, Bu Bella dan Bu Eko ada kesamaannya nih. Kesamaannya di mana? Kesamaannya adalah Bu Bella belanja 3 bungkus wortel, Bu Eko juga belanja 3 bungkus wortel. Nah, namun Bu Bella 3 ikat bayam, Bu Eko 2 ikat bayam. Nah, ini bisa dipakai nih. Dipakainya dari di mananya? Nah, belanjaan Bu Bella dengan Bu Eko kira-kira lebih mahal yang mana? Nah, kalau tidak melihat harga, tentu saja lebih mahal punya Bu Bella. Kenapa? Bu Bella 3 ikat bayam, Bu Eko 2 ikat bayam saja. Nah, kan sudah sama-sama 3 bungkus wortel, berarti lebih mahal punya Bu Bella. Punya Bu Bella lebih mahal 1 ikat bayam. Nah, lalu kalau begitu selisih harga keduanya ini berarti menunjukkan harga 1 ikat bayam itu. Nah, Bu Bella membayar 30.000, Bu Eko 26.000. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 4.000.
Nah, 4.000 ini jadi selisihnya karena Bu Bella lebih 1 ikat bayam dari Bu Eko. Sama saja dengan menunjukkan bahwa harga 1 ikat bayam itu sama dengan 4.000 ya. Nah, paham kan maksudnya kan? Bu Bella 3 ikat bayam, 2 ikat bayam. Bu Bella 3 ikat lebih 1 ikat. 1 ikat itu harganya 4.000. Nah, kalau begitu, kalau sudah ketemu nih 1 ikat bayam harga 4.000, mana lagi yang bisa kita selesaikan? Yang bisa kita selesaikan yang ada hubungannya dengan bayam nih. Berarti kita bisa menghitung belanjaan milik Bu Dini. Bu Dini itu beli 3 ikat bayam. 1 ikat bayam tadi berapa? 4.000. Berarti 4 kali 3, Bu Dini membayar 12.000. Nah, lalu berikutnya sekarang 1 ikat bayam sudah ketemu harganya 4.000. Yang belum ketemu adalah harga 1 bungkus wortel. Harga 1 bungkus wortel berarti bisa kita dapat dari mana? Nah, coba nih dilihat nih belanjaan milik Bu Ane tadi. Bu Ane belanja 1 ikat bayam, 1 bungkus wortel, bayarnya 10.000. 1 ikat bayam tadi harganya berapa? Harganya 4.000. Berarti sudah bayar 4.000 ditambah berapa yang hasilnya 10.000? Nah, maka hasilnya adalah 6.000. Dari mana? Ini bayam sudah tahu harganya 4.000. Wortel kita belum tahu, tapi Bu Ane bayarnya 10. Berarti 1 bungkus wortel harganya adalah 6.000. Nah, yang langsung bisa kita jawab belanjaan Bu Cika nih. Bu Cika hanya belanja 1 bungkus wortel. Berarti Bu Cika hanya membayar 6.000. Lalu baru kita bisa selesaikan milik Bu Faris. Bu Faris tadi belanja 4 bayam, 5 wortel. Nah, 1 bayamnya 4.000. 4 kali 4 berarti 16. Lalu berikutnya wortelnya 5 bungkus. Tadi harga wortelnya 6.000. 5 kali 6 30. Berarti Bu Faris membayar 46.000. Berdasarkan soal belanja sayur tadi ya, bisa diambil kesimpulan sebetulnya banyak sekali solusi yang bisa kita lakukan apabila ada suatu permasalahan di kehidupan sehari-hari. Nah, yang matematika tawarkan adalah cara yang bisa berlaku untuk semua permasalahan dengan cara yang relatif singkat, namun jawabannya juga pasti benar ya. Maka dari itu materi inilah kita sebut sebagai sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, sekarang Ibu ambil 2 dari beberapa contoh belanja tadi ya. Seperti misalkan sekarang belanjaan Bu Eko masih sama ya. Belanjaan Bu Eko itu 2 ikat bayam, 3 bungkus wortel, membayarnya 26.000. Lalu Bu Faris dengan membeli 4 ikat bayam dan 5 bungkus wortel membayarnya adalah 46.000 rupiah. Nah, selanjutnya apabila yang diketahui hanya 2 ini saja, lalu bagaimana cara kita mengetahui berapakah 1 ikat bayam dan berapakah 1 bungkus wortel? Nah, inilah kita pakai nih SPLDV-nya di sini. Yang pertama dilakukan ketika ada permasalahan seperti ini ya, yaitu mengubah soal cerita tadi menjadi kalimat matematika. Caranya dengan permisalan supaya lebih sederhana nih. Nah, permisalan itu bagaimana? Contohnya sekarang bayam Ibu misalkan sebagai B, lalu wortel sebagai W supaya mudah ya. Nah, di sini kan ada 2 macam belanjaan dan juga harga. Ini kita sebut sebagai persamaan. 1 ini dari belanjaan Bu Eko, lalu persamaan 2 dari belanjaan Bu Faris. Nah, kita buat sekarang belanjaan Bu Eko ini ke dalam kalimat matematika. 2 ikat bayam kita tulis sebagai 2B karena bayam tadi dimisalkan dengan B. Lalu karena belanjanya tidak hanya bayam tapi juga wortel, berarti kita tuliskan tambah di sini. 3 bungkus wortel berarti kita tulis 3W. W dari mana? W tadi untuk memisahkan wortel. Selanjutnya
belanja 2 bayam 3 wortel berapa yang dibayar? Nah, ini adalah persamaan lengkapnya. Boleh di sini ditambahkan 03 silahkan. Tapi karena atas dan bawah itu sama-sama satuannya 1000 atau 0-nya 3, maka Ibu tuliskan 26 saja untuk menghemat tempat. Lalu sekarang kita tuliskan belanjaan Bu Faris ke dalam kalimat matematika. 4 ikat bayam, kita tulis 4B. 5 bungkus wortel, berarti kita tulis 5W. Lalu harganya adalah 46. Nah, ini adalah kalimat matematikanya dari soal cerita di atas. Langkah selanjutnya itu disebut mengeliminasi. Maksud dari mengeliminasi artinya menghilangkan. Artinya eliminasi adalah menghilangkan. Maksudnya menghilangkan itu berarti dengan mengenolkan salah satu itu bisa ketemu yang lain. Contohnya sekarang permasalahannya di sini ada bayam, ada wortel. Misal Ibu eliminasi bayam atau menghilangkan bayam, berarti nanti nilai yang akan ketemu adalah harganya wortel. Dan sebaliknya, kalau Ibu eliminasi wortel, maka yang harusnya ketemu adalah harganya bayam. Nah, untuk menghilangkan ini berarti kita harus membuat operasinya itu menjadi 0 hasilnya. Entah itu operasi penjumlahan atau pengurangan, diharapkan nilainya adalah 0. Nah, sekarang cara untuk mengeliminasi berarti harus kita samakan dulu. Yang disamakan adalah koefisien. Sebelumnya kita tentukan dulu nih nomor satunya. Kita mau menghilangkan B atau W. Nah, lebih mudah angkanya dan lebih sederhana itu kita mau menghilangkan bayam. Yang atas 2, yang bawah 4. Nah, Ibu samakan koefisiennya dari bayam ini tadi. Menyamakannya bagaimana? Dengan mengalikan. 4 kalau mau dijadikan 2, nanti 4 ini harus dibagi 2. Kalau dibagi, yang ini jadi pecahan. Nah, lebih gampang yang 2 kita jadikan 4. Caranya bagaimana? Caranya dengan dikalikan 2. Ketika kita mengalikan, tidak hanya 2 ini saja yang dikali, 3 juga dikali, 2, 6 juga dikali. Lalu yang bawah bagaimana? Apakah dikalikan juga? Tidak perlu. Kenapa? Karena kita mau menyamakan yang atas seperti yang bawah. Yang disamakan cukup yang B saja. Kenapa? Yang B akan kita eliminasi, akan kita hilangkan, akan kita nolkan. Dikalikan 2, 2B kali 2, 4B. 3W kali 2, 6W. 26 kali 2, hasilnya adalah 52. Yang bawah ini tetap, berarti dikali 1 saja. 4B kali 1 tetap, 5W juga tetap, 46 juga tetap. Nah, selanjutnya baru kita nolkan. Mengenolkan ini berarti boleh ditambah, boleh dikurang, tergantung dari tandanya. Nah, di sini ada 4B, 4B. Supaya jadi 0, kalau ditambah 4B tambah 4B malah banyak, jadi 8B. Berarti kita kurang. 4B dikurang 4B hasilnya adalah 0. Nah, artinya B atau bayam sudah tereliminasi. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan yang lain. 6W dikurang 5W hasilnya adalah 1W, atau Ibu tuliskan W saja. 52 dikurangi 46 hasilnya adalah 6. W tadi apa? W tadi wortel. Wortel sama dengan 6. Harga 1 bungkus wortel adalah 6.000. Di sini kita sudah selesai melakukan proses eliminasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses yang kedua. Proses yang kedua namanya substitusi. Tentu kalian masih ingat dengan pengertian barang substitusi yang dijelaskan di pelajaran IPS. Barang substitusi dari beras adalah jagung. Barang substitusi dari sepeda motor itu sepeda ontel misalkan. Barang substitusi dari batako itu bisa papan kayu. Nah, substitusi artinya mengganti. Jadi sama saja dengan pengertian di pelajaran IPS, substitusi di pelajaran matematika juga sama. Artinya mengganti. Mengganti apa? Menggantikan nilai variabel dengan harga yang sudah diketahui.
Maksudnya adalah kita boleh memilih persamaan yang milik Bu Eko atau milik Bu Faris, lalu nanti harga wortelnya kita ganti. Kenapa wortel yang diganti? Karena wortel sudah ketemu. Wortel ketemu berapa? Wortel ketemu 6. Tujuannya di sini adalah menyelesaikan permasalahan sehingga ketemu nilainya atau harganya dari bayam. Berarti boleh Ibu pilih nih. Ibu mau memilih yang ini saja, yang milik Bu Eko. 2 bayam ditambah 3 wortel membayarnya 26.000. Nah, baru kita proses substitusinya. Kita gantikan nilai W. Kenapa W? Karena W sudah ketemu. W ketemu 6. Berarti kita tulis di sini 3W 3 kali W menjadi 3 kali 6. 26. Selanjutnya, nah kita selesaikan. Ini sudah menjadi persamaan linier satu variabel kelas 7 dulu. 2B ditambah 18 dari 3 kali 6. Hasilnya adalah 26. Lalu karena kita ingin mencari 2B, berarti 26 kita kurangi 18. Nah, 26 dikurangi 18 hasilnya adalah 8.000. 2 bayam harganya 8.000. Berarti harga satu ikat bayamnya 8 dibagi 2 atau 4.000. Nah, ketemu. Jadi harga bayam 4.000, harga wortel 6.000. Kalau sudah menemukan, maka kita bisa menyelesaikan semua masalah yang ditanyakan soal. Kita bisa menghitung belanjaan milik Bu Dini, milik Bu Ane, milik Bu Bella, dan semuanya. Nah, proses ini dinamakan eliminasi dan juga substitusi atau cara campuran. Solusi sistem persamaan linier dua variabel tidak hanya eliminasi substitusi yang baru saja Ibu jelaskan itu. Nah, atau kita menyebutnya cara campuran antara eliminasi dan substitusi. Bisa saja kalian melakukan 2 kali langkah eliminasi atau 2 kali langkah substitusi juga boleh. Atau kalian membuat setiap persamaan itu menjadi grafik garis lurus. Nah, nanti pertemuannya itu adalah solusinya. Nah, lalu soalnya tidak hanya berupa soal cerita saja, bisa jadi langsung dalam bentuk persamaan linier dua variabel seperti ini ya. Nah, ini anggap ini sebagai persamaan 1, yang ini adalah persamaan 2. Bisa langsung seperti ini. Nah, tidak hanya soal cerita saja. Ini pun kalau misalkan dipakai atau dibuatkan soal cerita sebetulnya bisa aja. Misalkan nih, Bu Pariem belanja setengah ikat bayam, 2/3 bungkus wortel. Kemudian Bu Ponikem belanja 5. Persamaan yang kedua menjadi Bu Ponikem membeli 5/4 ikat bayam dan 1,5 bungkus wortel membayarnya 14.000. Seperti itu kalau kita misalkan dua persamaan ini dari soal cerita. Nah, sekarang di sini ada pecahan. Wah, ini pasti kalau kalian nih udah ada persamaan linier dua variabel, diminta mencari berapa bayamnya, berapa wortelnya, bentuknya masih pecahan lagi. Nah, tapi kalian nggak usah pusing ya, nggak usah pusing. Caranya kita hilangkan dulu pecahannya. Kita hilangkan pecahannya dengan cara apa? Dengan mengalihkan, supaya nanti pengalian itu bisa mencoret 2, bisa mencoret 3, kemudian bisa mencoret 4, bisa mencoret 2. Jadi contohnya seperti ini loh, misalkan 3/2 nih. Nah, supaya bisa mencoret 2-nya berarti kita kalikan dengan 2, baru bisa dicoret, hasilnya adalah 3. Apakah 2 saja yang bisa jadi pengalih? Tidak, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh, 12 boleh. Yang penting kelipatan dari 2. Nah, sekarang kita akan memilih angka yang bisa mencoret 2 sekaligus. Kenapa demikian? Karena ada 2 pecahan yang akan kita selesaikan. Ada 2, ada 3. Nah, berarti kita kalikan berapa supaya bisa mencoret 2, juga bisa mencoret 3? Kita kalikan dengan 6.
Nah, kita kalikan dengan 6. Tidak hanya yang depan saja, yang ini juga iya, yang di seberang atau di ruas kanan juga dikali 6. Nah, sekarang setengah kali 6, coret-coret. Nah, ini bagi 2 hasilnya tinggal 1, yang 6-nya tinggal 3. Lalu berarti bisa kita tuliskan kembali ya di sini ya. Sebelumnya setengah B dikalikan 6 menjadi 3B. Berikutnya 6 dibagi 3 hasilnya 2. 2 kali 2 4. Berarti kita tuliskan di sini 4W. Sama dengan berapa? Sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua ini juga sama. Ada 4, ada 2. Kita pilih angka berapa yang bisa mencoret 4 namun juga bisa mencoret 2. Kita pilih angka 4. Nah, apakah ini saja yang dikali 4? Tidak. Ini juga kita kali 4, di sini juga kita kali 4. Nah, Bu, 1,5 kali 4 bagaimana? Nah, supaya mudah kita jadikan bentuk pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 2 kali 1 2, 2 tambah 1 3. Berarti seharusnya 1,5 ini sama saja dengan 3/2. Nah, 4 dengan 4. Nah, ternyata pembaginya hasilnya adalah 1 ya. Berarti kita bisa tuliskan 5/4B dikali 4 itu hasilnya 5B. Ditambah, nah 4 dibagi 2 hasilnya 2. 3 kali 2 6W. Lalu 14 kali 4 hasilnya adalah 56. Kalau sudah bentuknya seperti ini, silahkan dieliminasi, disubstitusi seperti yang sudah Ibu jelaskan. Jadi kalau ketemu pecahan jangan takut dulu ya. Kalau ketemu pecahan, kalian carikan berapa pengalinya yang bisa menyederhanakan dua bentuk sekaligus. Kalau sudah seperti ini kan mudah saja kan. Nah, soal sistem persamaan linear dua variabel itu tidak hanya soal-soal yang berdasarkan soal cerita, kemudian bilangannya selalu bilangan bulat positif, tidak ya. Nah, bisa jadi kadang kalian juga menemui persamaan 1 dan persamaan 2 yang melibatkan tanda negatif. Nah, tapi sama seperti yang sebelumnya yang pecahan, jadi kalian jangan takut dulu atau jangan berpikiran ini sulit nih karena ada tanda negatifnya. Jangan, kita coba dulu. Nah, caranya apakah kita dengan mengubah menjadi positif? Tidak ya, karena kalau misalkan yang negatif ini kita ubah jadi positif, maka yang positif harus berubah jadi negatif, jadi ketemu lagi terus. Nah, kalau ketemu seperti ini kita kerjakan ya. Kalau untuk yang sebelah kiri, Ibu lakukan eliminasi dan juga substitusi dengan mengalihkan persamaan 1 menjadi 2 kali lipatnya supaya yang X ini bisa dieliminasi. Nah, sekarang ini cara yang pertamanya boleh dicatat. Nah, cara yang keduanya kita lakukan sebaliknya. Nah, kalau yang ini mengeliminasi yang X, maka Ibu akan mencoba mengeliminasi yang Y, karena hasilnya nanti pasti sama. Jadi kalian bebas mau memilih mau mana dulu yang ingin dihilangkan, boleh X boleh Y karena dua-duanya sama saja. Nah, sekarang kita mau mengeliminasi yang Y ya. Y ini yang atas koefisiennya 3, yang bawah koefisiennya 1. Kita samakan menjadi 3. Kalau mau menyamakan menjadi 3, berarti yang atas ini tetap saja kali 1, yang bawah ini yang kita kalikan 3, supaya depannya Y ini menjadi angka 3. Nah, karena yang atas kali 1 berarti tetap min 2X tambah 3Y sama dengan 5. Nah, sekarang yang bawah kita kalikan 3 semua. 4X kali 3 hasilnya adalah 12X. Min Y kali 3 hasilnya min 3Y. Min 5 kali 3 hasilnya adalah negatif 15. Selanjutnya, karena Y sudah sama, kita tentukan supaya hilang atau 0, maka kita tambah atau kita kurang. Nah, karena ini tandanya berbeda, supaya jadi 0 berarti tambahkan. Kecuali yang atas positif, bawah positif itu bisa dikurang, menghilangkan, mengenolkan.
Atau yang atas negatif, bawah juga negatif, itu langsung dikurangkan, itu juga bisa langsung mengubah jadi 0. Nah, tapi kalau tandanya berbeda, kita tambahkan. Kenapa? Ini punya 3, dikurang 3, itu sudah 0, berarti kita tambahkan. Plus 3 dikurang 3 hasilnya 0, berarti Y tidak perlu Ibu tulis lagi. Yang ini bagaimana? Nah, min 2 tambah 12, hutang 2 bayar 12, berarti masih ada kembalian 10X. 5 ditambah min 15, ditambah min, ada plus, ada min, ketemu, hasilnya adalah min, berarti sama saja dengan 5 dikurang 15, hasilnya adalah min 10. Nah, lalu kita selesaikan, X-nya berarti min 10, ini perkalian, pindah menjadi bagi. 10 bagi 10 1, min bagi positif, min. Artinya nilainya X adalah min 1, sama seperti yang cara 1 tadi. Bedanya, kalau yang ini ketemu duluan karena yang dieliminasi yang Y, ini ketemunya di langkah yang substitusi. Nah, lalu kita lakukan cara substitusi sekarang. Nah, kita pilih mana yang paling mudah menurut kalian. Nah, mungkin ini yang menurut kalian mudah ya, tapi Ibu akan coba yang pertama. 2X ditambah 3Y sama dengan 5. Ini negatif ya. Nah, X-nya sudah ketemu min 1, min 2X, min 2 kali X menjadi min 2 kali min 1. Plus 3Y sama dengan 5. Min 2 kali min 1, negatif kali negatif positif, 2 kali 1 hasilnya 2. Ditambah 3Y sama dengan 5, berarti 3Y sama dengan 5, 2-nya karena ini penjumlahan berarti jadi pengurangan, hasilnya adalah 3. 3Y sama dengan 3, berarti Y sama dengan 3 ini dibagi 3 ini, atau hasilnya adalah 1, sama seperti cara yang sebelah kiri. Nah, silahkan kalian bandingkan sendiri, lanjutkan di rumah. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.